Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini kami akan mempresentasikan materi keterampilan bertanya pada mata kuliah pembelajaran mikro. Dari kelompok 9 yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama Alanto, yang kedua Isma Aulia, yang ketiga Maria Ulfa. Adapun materi yang akan dibahas yaitu ada dua, ada keterampilan bertanya dasar, kemudian yang keduanya ada keterampilan bertanya lanjutan. Materi yang pertama yaitu keterampilan bertanya dasar. Pembahasan pengertian bertanya dasar akan dibahas oleh saudari Maria Ulfa. Kepadanya disilahkan. Oke, pada materi pertama yaitu ada keterampilan bertanya dasar. Pada keterampilan ini, keterampilan bertanya dasar sendiri yaitu dirumuskan sebagai kecakapan atau kemampuan seseorang dalam mengajukan pertanyaan untuk meminta keterangan atau penjelasan dari orang lain atau pihak yang menjadi lawan bicara. Yang pertama yaitu ada pengertian bertanya dasar. Keterampilan bertanya dasar merupakan pertanyaan pertama atau sebagai pertanyaan pembuka. Pertanyaan dasar merupakan pertanyaan suruhan atau pertanyaan awal yang menjadi pembuka untuk meminta penjelasan atau keterangan respon dari pihak yang ditanya. Yang kedua yaitu ada tujuan dan manfaat bertanya dasar. Menurut Turnai, pada tujuan ini memiliki terdapat 12 poin. Yang pertama yaitu ada membangkitkan minat dan keingintahuan siswa tentang suatu topik. Yang kedua, memusatkan perhatian pada masalah tertentu. Yang ketiga, mengalahkan penerapan belajar aktif. Yang keempat, merangsang siswa mengajukan pertanyaan sendiri. Yang kelima, menstrukturkan tugas-tugas hingga kegiatan belajar dapat berlangsung secara maksimal. Yang keenam, mendiagnosis kesulitan belajar siswa. Yang ketujuh, mengkomunikasikan dan merealisasikan bahwa semua siswa harus terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Yang kedelapan, menyediakan kesepakatan bagi siswa untuk mendemonstrasikan pemahamannya tentang informasi yang diberikan. Yang sembilan, melibatkan siswa dalam memanfaatkan kesimpulan yang dapat mendorong pengembangan proses berpikir. Yang 10, mengembangkan kebiasaan menanggapi pertanyaan teman atau pertanyaan guru. Yang ke-11, memberikan kesempatan untuk belajar berdiskusi. Dan yang terakhir yaitu menyatakan persamaan dan pikiran yang murni kepada siswa. Yang ketiga yaitu ada tipe pertanyaan. Adapun tipe, model atau jenis pertanyaan tersebut pada umumnya digolongkan ke dalam beberapa tipe sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertanyaan yang menuntut fakta-fakta. Pada penjelasan ini yaitu pertanyaan suruhan atau pertanyaan untuk mengungkapkan kembali ingatan siswa terhadap pengalaman atau materi yang telah dipelajari sebelumnya. Misalnya pemilihan umum tahun berapa yang memilih presiden langsung oleh rakyat. Yang kedua yaitu ada pertanyaan yang menuntut kemampuan membandingkan, yaitu pertanyaannya suruhan atau pertanyaan untuk mengembangkan atau melatih daya pikir siswa, khususnya kemampuan berpikir analisis dan sintesis. Misalnya, bandingkan antara perjalanan dengan menggunakan kereta api dan bis. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang menuntut kemampuan analisis. Pertanyaannya yaitu suruhan atau pernyataan untuk mengembangkan dan melatih kemampuan atau daya nalar secara terurai atau analisis. Misalnya, apa yang menyebabkan terjadi bencana tsunami? Nah, untuk pembahasan keempat akan dibahas oleh saya sendiri, Isma Aulia. Pembahasan keempat yaitu kriteria dan syarat pertanyaan dasar. Ada 7 poin di sini yang harus dipenuhi ketika kita ingin melontarkan atau bertanya dasar. Yang pertama itu ada bahasa yang jelas. Kemudian yang kedua ada waktu berpikir. Yang ketiga ada pemerataan atau pemindahan giliran, redirecting. Yang keempat ada acak.
Yang kelima ada pemberian acuan atau structuring. Kemudian yang keenam ada kehangatan dan keantusiasan. Dan yang terakhir ada merangsang berpikir siswa. Kemudian kita akan bahas satu-satu, yaitu yang pertama bahasa yang jelas. Ketika kita bertanya kepada siswa itu harus menggunakan bahasa yang jelas. Mengapa? Karena ketika kita menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh siswa, nah siswa itu akan menjawab pertanyaan dari kita. Jadi di sini kan sasaran bertanya kita kan siswa. Nah, siswa itu mengenal bahasa apa, misalkan menggunakan kesehariannya menggunakan bahasa Indonesia kan, berarti saat kita bertanya pula menggunakan bahasa Indonesia, sehingga siswa juga dapat mencerna pertanyaan tersebut gitu gak, karena bahasa yang jelas dan mudah dimengerti. Kemudian yang kedua ada waktu berpikir. Saat kita bertanya kepada siswa, alangkah lebih baiknya, idealnya itu kita memberikan waktu berpikir siswa untuk menjawab. Jadi ketika kita bertanya satu pertanyaan dasar itu, nah kemudian mau ke pertanyaan 2, nah si siswa kan mikir terlebih dahulu untuk bertanya pertanyaan 1, sehingga alangkah lebih baiknya itu kita memberikan waktu berpikir untuk siswa untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Jadi tidak langsung ke pertanyaan keduanya. Kemudian yang poin ketiga ada pemerataan atau pemindahan giliran, redirecting. Nah, pada poin ini siswa itu tidak ditunjuk untuk ditanya, karena di sini adalah idealnya itu harus pemerataan siswa. Jadi bisa siapa saja yang menjawab, tidak mengacu pada satu siswa saja. Kemudian yang keempat ada acak. Nah, pertanyaan yang diajukan itu harus acak, sehingga mengapa harus acak? Nah, di sini juga pengetahuan siswa itu akan terpancing, sehingga ketika diberikan pertanyaan acak itu siswa akan penasaran selanjutnya itu apa pertanyaannya. Nah, kemudian yang kelima ada pemberian acuan atau structuring. Nah, pada poin ini kita saat bertanya kepada siswa itu bukan hanya sekedar bertanya. Nah, tetapi juga kita harus memberikan acuan yang jelas. Ini tujuannya mau kemana nih pertanyaannya. Nah, seperti itu. Kemudian yang keenam ada kehangatan dan keantusiasan. Ketika gurunya mempunyai sikap yang hangat atau kehangatan kelasnya atau kondusif dari kondisi kelasnya itu akan memancing spirit belajar siswanya, jadi memotivasi belajar siswanya. Menyampaikan pertanyaan merupakan bagian dari strategi pembelajaran yang dikembangkan. Oleh karena itu, ketika menyampaikan pertanyaan harus tercipta nuansa psikologis yang hangat, sehingga tadi mendorong spirit belajar siswanya. Dan yang terakhir ada merangsang berpikir. Setiap jenis pertanyaan yang diajukan dimaksudkan untuk mendorong terjadinya proses pembelajaran yang aktif. Jadi kelas itu tidak pasif. Nah, ketika kita memberikan pertanyaan juga sama halnya dengan memberikan acuan. Jangan sekedar memberikan pertanyaan. Bagaimana caranya agar pertanyaan tersebut merangsang berpikir siswa sehingga kognitifnya juga berjalan. Harus dihindari. Kita sebagai guru biasanya memiliki kebiasaan yang kurang baik, sehingga saat bertanya kepada siswanya itu tidak tepat sasaran dan tidak mendapatkan tujuan yang kita inginkan atau tujuan dari pembelajaran tersebut, yaitu ada 6 kebiasaan yang harus dihindari. Yang pertama mengulangi pertanyaan sendiri. Yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Yang keempat, memancing jawaban serentak.
Yang kelima, pertanyaan ganda. Dan yang keenam, menentukan siswa saat bertanya. Kemudian kita beralih ke pembahasan yang kedua, yaitu ada keterampilan bertanya lanjutan. Pengertian dari bertanya lanjut. Pertanyaan lanjut merupakan kelanjutan dari pertanyaan dasar tadi. Nah, pertanyaan lanjutan adalah merupakan pertanyaan berikutnya atau pertanyaan susulan yang substansi isi pertanyaan mengacu pada pertanyaan dasar pertama untuk meminta penjelasan, informasi, atau klarifikasi lebih lanjut sehingga diperoleh jawaban yang lebih luas dan komprehensif. Yang kedua adalah tujuan manfaat bertanya lanjut, yaitu ada 4 bagian, yaitu A. Mengembangkan kemampuan berpikir siswa untuk menemukan, mengorganisasi atau menilai atas informasi yang diperoleh. B. Meningkatkan kemampuan siswa dalam membentuk dan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan atas informasi yang lebih lengkap dan relevan. C. Mendorong siswa untuk mengembangkan dan memunculkan ide-ide atau gagasan yang lebih kreatif dan inovatif. D. Mendorong siswa untuk melakukan proses pembelajaran dengan lebih analitis, lengkap, dan komprehensif. Yang ketiga, karakteristik klasifikasi bertanya lanjut, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama adalah A. Pengubahan tuntutan tingkat kognitif dalam menjawab pertanyaan. B. Pengaturan urut pertanyaan. C. Penggunaan pertanyaan pelacak. D. Meningkatkan terjadinya interaksi. Yang keempat, jenis-jenis pertanyaan lanjut. Menurut Bloom, TKK Taksonomi Bloom, yaitu A. Pertanyaan ingatan, B. Pertanyaan pemahaman, C. Pertanyaan penerapan, D. Pertanyaan analisis, E. Pertanyaan sintesis, V. Pertanyaan evaluasi. Terima kasih kepada Saudara Alanto yang sudah menjelaskan pembahasan kedua, 3, dan 4 tadi. Itulah pembahasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.